Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Gisari Patuldini dari kelas 11 TKJ 1 Industri. Kali ini saya akan membahas materi bab 5 yaitu Slack ya. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Yang kedua teori Slack. Yang ketiga paket flag. Yang keempat pesan paket RS ya. Nah, lalu di sini ada DND ya. Langsung konfigurasi Slack ya. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Nah, oke, di sini ada timeline ya, teman-teman. Nah, di sini untuk IP versi 6 itu ada yang namanya Global Unicast Address Assessment atau GUA ya. Nah, sebelum kita memahami Slack DHCP versi 6, konfigurasi DHCP versi 6 server ya. Di sini terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari IP versi 6 Global Unicast Address Assessment atau GUA itu ya. Nah, kemudian masuk ke Slack, kemudian juga masuk ke DHCP versi 6. Nah, lalu masuk ke konfigurasi DHCP versi 6 server ya. Nah, di sini ada IP versi 6 atau GUA atau assessment ya. Sebelum memahami materi stateless address atau Slack ya, teman-teman, atau configuration Slack ya, atau DHCP versi 6 terlebih dahulu, kita harus memahami konsep dari Global Unicast Address atau GUA ya, dan link local address atau yang disingkat LLAS ya. Nah, kemudian dilanjut ada IP versi 6 host link local address ya, teman-teman. Nah, yang dimana alamat link lokal IP versi 6 merupakan alamat versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMP versi 6 router advertisement ya, atau RA dari router untuk mengetahui informasi ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada pembahasan tentang dynamic GUA ya. Nah, dynamic GUA yaitu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada stateless dan stateful ya. Nah, untuk di stateless itu ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu Slack only dan Slack with DHCP versi 6. Nah, untuk stateful yaitu ada DHCP versi 6 server saja ya. Nah, nantinya di sini kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Di sini cukup untuk pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6-nya. Dua yaitu teori Slack ya, teman-teman. Nah, di sini lanjut. Kita lanjutkan ya. Di sini stateless ya. Di sini ada stateless Slack ya. Slack atau disebut stateless address auto configuration yang merupakan sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi, keadaan atau state ya dari komunikasi sebelumnya. Nah, kemudian tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IP versi 6 ke klien ya. Nah, oke. Nah, jika dilihat dari sini ya, teman-teman, dynamic GUA itu terbagi menjadi dua ya. Ada stateless dan stateful ya. Nah, untuk terdapat dua perbedaan ya. Untuk stateless yaitu dia tidak mempunyai server ya. Jadi otomatis si stateless ini tidak menyimpan konfigurasi apapun ya, teman-teman, dari konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk stateful ini dia mempunyai server ya, yang jadinya si stateful ini menyimpan konfigurasinya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini ada DHCP versi 6 server ya. Nah, yang dimana kita bisa lihat di sini ya, untuk DHCP versi 6 itu adanya di stateful ya. Nah,
DHCP versi 6 server atau stateful configuration ya. Nah, DHCP versi 6 ini server memberikan, mencatat, mengelola seluruh informasi IP versi 6 address ke klien ya. Nah, DHCP versi 6 ini tidak memberikan atau mencatat dan lain sebagainya ya. Catat memberikan network, network gateway, prefix atau DNS. Nah, DHCP versi 6 ini digunakan untuk jaringan berskala besar ya teman-teman, yang lebih efisien. Nah, kemudian di sini kelewat ya, seharusnya select only terlebih dahulu ya. Select only itu adanya di stateless ya teman-teman, state only. Nah, untuk state only ya atau stateless address atau configuration, yaitu router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan network, prefix, terus dan juga network gateway ya. Nah, DHCP versi 6 itu ada tambahan DNS, kalau select only itu nggak ada ya teman-teman. Nah, kemudian hostnya membuat alamat GUA sendiri, otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Untuk select only itu hostnya itu membuat alamat sendiri, memberikan network, prefix, network gateway. Nah, untuk DHCP versi 6 itu memberikan network, default gateway, prefix dan juga DNS ya. Nah, fungsi DNS ini hanya untuk konfigurasi seperti domain atau yang lain ya. Nah, kemudian di sini ada gabungan Slack with DHCP versi 6 ya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya sedikit buram. Nah, di sini merupakan kombinasi stateless dan stateful. Nah, untuk membuat alamat host address sendiri yaitu Slack ya, meminta informasi tambahan seperti DNS, NTV dan lain-lain. Server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IP versi 6 klien ya. Itu server hanya memberikan informasi tambahan seperti DNS, NTV dan lain-lain. Nah, mungkin itu untuk teori Slack-nya ya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu paket flag ya teman-teman. Nah, di sini ya ada yang namanya paket atau paket ICMP versi 6 ya. Nah, di sini ada RA, router advertisement, adalah paket ICMP versi 6 yang dikirimkan oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberi tahu informasi IP versi 6 addressing ya. Nah, di sini di bawahnya ada 3 kode-kode ya. Di sini ada A, nah yang dimana itu address auto configuration. Ini masuknya ke stateless ya. Nah, ada O ya. Di sini author config flag ya, atau combination ya. Nah, antara DHCP versi 6 atau stateless dan stateful ya. Nah, kemudian di sini ada M ya, manage address configuration. Ini masuknya ke stateful ya. Di sini juga ada kombinasi paket router advertisement ya teman-teman. Nah, di sini untuk select only itu ada, ini harusnya 1 ya, mengizinkan 1. Nah, di sini select only
bisa teman-teman lihat ya, di sini A-nya address auto configuration ya. Jadi set only itu mengizinkan satu ya teman-teman. Nah itu 0 itu PS-nya atau benar salahnya ya teman-teman, mengizinkan tidak seperti itu. Kemudian untuk nah ini ya, nah untuk set only itu kita lihat ya, untuk select only itu mengirimkan memberikan informasi IP versi 6 ya, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian lanjut di sini Slack dan DHCP versi 6. Nah ini merupakan kombinasi ya, untuk A nya itu yaitu address auto configuration ya, itu true ya. Nah untuk one nya itu juga true ya, dimana untuk M nya itu manage address configuration nya tidak diizinkan ya, karena untuk select DHCP untuk kombinasi itu hanya membutuhkan informasi tambahannya saja, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir DHCP versi 6 itu kenapa hanya ada A dan M ya, tidak ada O ya teman-teman. Nah dikarenakan untuk DHCP versi 6 itu tidak ada kombinasi dengan Slack ya teman-teman, kecuali Slack itu baru ada dengan DHCP server. Jadi untuk ininya, untuk configuration-nya tidak ya teman-teman. Nah kemudian untuk M nya itu manage address configuration ya, jadi seperti itu ya untuk paket-paket ICMP di versi 6 ya. Mungkin cukup segitu untuk paket flag ya. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu pesan paket RA/RS ya. Nah di sini paket RS/RA ya. Nah tadi kita kan sudah membahas untuk paket RA-nya. Nah itu kan RS router solicitation adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6. Nah jadi RS ini merupakan permintaan dari host untuk mengirimkan informasi konfigurasi IP versi 6. Nah, di sini semisal kajian dulu ya. Nah, di sini semisal memberikan atau paket RS misalnya dari PC 1, apakah kamu IP-nya 2001 DB8 achat 1/64. Nah, kemudian router menjawabnya ya, IP-nya 2001 DB8 achat 1/64 ya ke PC ya, untuk mengirimkan informasi IP versi 6-nya. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke proses to generate interface ID ya. Nah, untuk IP versi 6 sendiri itu terbentuknya secara randomly generate ya, dibuat secara random dan unik. Nah, kemudian AUI-nya 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address. Nah, dengan di sini ada suatu host dengan memasukkan angka hexadecimal FFE di tengah IP versi 6 ya. Nah, jadi dikombinasikan ya di tengah-tengah IP versi 6 seperti itu. Nah, jadi ke paket RS RA seperti itu ya. Mungkin saya rasa cukup untuk materi pesan paket RA RS ya.
kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu DED. Cut. Nah, oke, lanjut ke materi yang kelima, yaitu DED ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja ke lanjut ya. Di sini untuk DED ya, merupakan singkatan dari Duplicate Address Detection ya. Detection. Yang dimana dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Nah, proses DED digunakan host untuk memastikan bahwa IP versi 6 bersifat unik. Nah, untuk menjalankan DED, host mengirimkan pesan UCMP versi 6 Neighbor Solicitation atau NS Solicitation ya, dengan yang disingkat dengan NS, dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast solicited note ya. Jika tidak ada database yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik ya, dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Nah, intinya di sini kalau IP versi 6 itu tidak ada yang merespon, kemungkinan alamat tersebut jika di sininya tidak ada yang merespon, itu merupakan bisa IP versi 6-nya bisa digunakan ya, teman-teman, seperti itu. Mungkin itu untuk materi DED ya, teman-teman. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi Slack-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk konfigurasinya. Saya sudah menyiapkan satu router, satu switch, dan satu PC ya. Nah, itu untuk IP-nya seperti biasa ya. Untuk konfigurasinya juga seperti biasa ya. Nah, masuk ke CLI, kita pilih no saja. Langsung kita enable konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke interface G0/0. Nah, kemudian no shutdown. Nah, baru IP versi 6 address 2001.2 db8.2 10.2.2-nya 2 ya, 1/64 ya. Kemudian enter ya. Nah, kita ke IP ininya, langsung kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini ya. Untuk automatic ya, belum ada. Kita ke automatic ya, coba. Nah, di sini belum ada. Dimana caranya biar ada langsung ya. Nah, untuk ini cukup mudah ya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya itu cukup mudah ya. Itu udah ada portnya atau otomatis sudah ada. Di sini kita IP versi 6 unicast routing ya. Nah, enter. Nah, kita cek lagi ya. Nah, di sini langsung ada ya. Karena di sini otomatis ya dan cepat ya. Nah, untuk konfigurasinya cukup mudah ya, seperti ini saja. Nah, mungkin cukup sampai sini ya untuk konfigurasi Slack ya. Slack ini ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang jelas, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.